Selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini kita fokusnya agak spesifik ya ke satu bab dari Business Adventures 12. Iya, bab 11. Judulnya One Free Bite. Atau kalau di kita, satu gigitan gratis gitu ya. Betul. Dan ini bukan sekedar cerita bisnis biasa loh. Ini tentang seseorang, Donald W. Wolgemuth. Terus pengetahuannya yang sangat berharga di zaman itu, zaman perlombaan antariksa. Dan gimana keputusan soal pekerjaannya itu bikin heboh. Memicu kasus hukum besar sama perusahaannya, B.F. Goodrich. Tepat sekali. Sumber kita ya bab itu. Mengupas tuntas kasus hukum antara Wolgemuth sama Goodrich. Kita bakal lihat gimana keahlian unik seseorang. Dalam hal ini soal baju luar angkasa ya? Iya, soal teknologi baju luar angkasa itu, gimana ya, bentrok gitu sama konsep rahasia dagang perusahaan, plus hak dasar dia buat cari kerjaan lebih baik. Meskipun pindahnya ke pesaing. Nah, itu dia masalahnya. Pindahnya ke pesaing. Jadi misi kita sekarang ini ngebongkar kasus ini nih. Kita pengen paham, inti masalahnya apa sih? Di mana coba batasnya antara skill yang nempel di orang, itu sama info rahasia punya perusahaan? Pertanyaan klasik tapi susah dijawab ya. Iya kan? Dan gimana pengadilan coba mencari jalan tengah di dilema hukum dan etika yang rumit ini? Apalagi ada konsep unik itu, satu gigitan gratis. Kita langsung bahas aja yuk. Yuk. Pertanyaan ini masih relevan banget loh sampai sekarang. Mungkin malah lebih lagi ya di era ekonomi pengetahuan kayak gini. Bener juga. Kasus Wolgemuth ini jadi kayak studi kasus klasik lah. Gimana hukum nyobanya imbangin hak individu buat majuin karir sama kebutuhan perusahaan buat melindungin aset intelektualnya. Coba kita lihat gimana awalnya. Oke, kita mulai dari latarnya dulu ya. Tahun 1962, lagi puncak-puncaknya Perang Dingin, perlombaan antariksa lagi seru-serunya. Betul. Nah, Donald W. Wolgemuth ini bukan karyawan sembarangan. Dia manajer Departemen Teknik Baju Luar Angkasa di B.F. Goodrich. Posisi kunci itu. Banget. Goodrich sendiri kan pemain gede ya. Mereka bikin baju buat program Mercury. Jadi, keahlian si Wolgemuth ini penting banget. Sangat penting. Teknologi baju angkasa waktu itu kan, ujung tombak inovasi. Penuh rahasia teknis. Proses manufaktur yang rumit. Kehilangan ahli kayak Wolgemuth aja udah pukulan. Apalagi kalau dia pindah ke pesaing langsung. Wah, itu sih alarm merah buat Goodrich ya. Level tertinggi. Dan beneran kejadian kan, suatu hari di November 62, Wolgemuth ini menghadap atasannya, Thomas Effler. Terus tiba-tiba bilang mau resign akhir bulan. Mendadak banget ya kedengarannya. Pasti kaget atasannya. Pasti tegang suasananya. Tentu, apalagi pas ketahuan Wolgemuth mau pindah kemana. International Latex Corporation. Latex, itu pesaing utamanya Goodrich kan? Bukan cuma pesaing biasa, rival utama dalam rebutan kontrak-kontrak gede. Terutama kontrak baju angkasa buat program Apollo yang waktu itu baru mau mulai. Proyek raksasa setelah Merkuri. Dan tawaran dari Latex ini katanya bagus banget ya, bukan cuma naik gaji biasa. Jauh. Gajinya naik signifikan. Dari sekitar 10.000 jadi 14.000 dolar setahun. Gede banget itu waktu itu. Wah. Ditambah lagi posisi lebih tinggi. Jadi manajer teknik dan riset di divisi baju angkasa Latex. Dari sudut pandang Wolgemuth sih, ini lompatan karir yang jelas ya. Jelas banget. Tapi buat Goodrich, ini mimpi buruk. Mereka langsung lihat potensi bahaya kan. Wolgemuth yang tahu jeroan teknologi baju angkasa mereka bakal kerja di posisi mirip di pesaing utama. Kekhawatiran utamanya yaitu kebocoran rahasia dagang. Masuk akal sih khawatirnya. Di industri yang taruhannya teknologi gini, Logis banget. Sedikit aja info bocor, bisa hilang kontrak jutaan dolar, hilang keunggulan bertahun-tahun. nah ini nih besoknya situasinya makin panas. Wolgemuth coba ngomong empat mata sama Wayne Galloway. Dia eksekutif Goodrich yang hubungannya lumayan baik sama Wolgemuth. Mungkin mau jelasin atau cari pengertian gitu ya. Iya, niatnya mungkin baik, mau jernihin suasana. Tapi justru percakapan ini yang jadi momen paling kontroversial nanti di pengadilan. Gimana tuh? Si Galloway ini, mungkin ya, ngerasa dikhianati atau gimana, dia nyinggung soal loyalitas, soal etika. Terus respons Wolgemuth gimana? Nah, ini dia. Kalimat yang bakal menghantui dia. Katanya, dia bilang gini, loyalitas dan etika itu ada harganya, dan International Latex udah bayar harganya. Wah, dalam juga ya. Itu beneran niatnya gitu atau cuma emosi sesaat ya? Tapi kedengarannya berat banget sih kalimat itu. Bisa jadi emosi sesaat di situasi tegang ya. Tapi kalimat itu kayak jadi bukti buat Goodrich gitu. Di mata Goodrich jelas iya.
Itu kayak konfirmasi ketakutan mereka. Wah, ini orang secara sadar jual pengetahuannya. Meskipun nanti pembelanya bilang itu cuma luapan emosi ya. Ya, telanjur. Udah jadi senjata buat Goodreach ya. Amunisi kuat buat nunjukin potensi niat buruk. Dan Goodreach nggak nunggu lama. Reaksi mereka cepet dan wah agresif banget ya. Cepet banget. Cuma selang beberapa hari Senin setelah weekend itu, Goodreach langsung ngajuin gugatan ke pengadilan di Akron, Ohio. Bukan cuma minta ganti rugi kan? Bukan. Mereka minta yang lebih kuat, perintah pengadilan. Namanya injunction. Injunction itu kayak pengadilan melarang orang ngelakuin sesuatu bahkan sebelum kejadian gitu ya, pencegahan. Tepat. Mereka minta 2 larangan spesifik. Pertama, larang Wolgemuth kerja buat latex. Pokoknya yang ada hubungan sama desain, manufaktur, atau penjualan baju angkasa. Wah, itu sama aja bikin dia nggak bisa ambil kerjaan barunya dong. Iya, itu tujuannya. Kedua, larang Wolgemuth bocorin rahasia dagang atau info rahasia Goodreach ke siapapun, termasuk latex tentunya. Kelihatan banget seriusnya Goodreach dari langkah berikutnya ya. Mereka nggak pakai pengacara biasa. Bener, mereka nurunin kaliber berat. R.G. Jeter, penasihat hukum utama perusahaan. Dia juga VP dan sekretaris perusahaan loh. Wah, Fakta bahwa si Jeter ini, yang katanya udah 10 tahun nggak turun langsung nangani kasus di pengadilan, kok mau turun gunung buat kasus ini? itu nunjukin betapa pentingnya kasus ini buat Goodreach. Banget. Di sisi lain, latex juga nggak diem aja. Mereka dukung Wolgemuth. Sesuai janji mereka berarti ya. Iya, mereka tepati janji. Latex nanggung semua biaya pembelaan hukum Wolgemuth. Nyewa firma hukum top di Akron juga. Jadi udah siap perang di pengadilan nih. Pertaruhannya tinggi buat semua pihak. Betul, buat Goodreach, buat latex, dan tentu aja buat karir Wolgemuth sendiri. Ini benar-benar soal, yaitu tadi, seorang pria, pengetahuannya, dan pekerjaannya. Akhirnya sidang dimulai akhir November 1962. Hakimnya Frank H. Harvey. Goodreach kan yang gugat, jadi mereka yang harus ngebuktiin. Apa aja tuh yang harus dibuktiin? Ada 3 hal utama yang harus dibuktiin Goodreach. Pertama, mereka harus nunjukin kalau mereka beneran punya rahasia dagang yang sah soal teknologi baju angkasa mereka. Detail teknis gitu ya? Proses, formula, desain. Iya, Iya, melibatkan itu semua. Katanya mereka sampai bawa salah satu baju angkasa ke ruang sidang loh. serius? Wah, pasti jadi tontonan itu. Iya, langkah dramatis lah buat nunjukin kerumitan dan nilai teknologi mereka. Nah, poin kedua, mereka harus buktiin kalau Wolgemuth, ya karena posisinya itu, tahu rahasia-rahasia dagang tadi. Ini kayaknya lebih gampang dibuktiin ya secara dia manajernya. Relatif lebih mudah, betul. Nah, poin ketiga ini yang kayaknya jadi jantung perdebatannya. Apa tuh? Mereka harus buktiin kalau bakal ada kerugian yang tidak dapat diperbaiki atau irreparable injury buat Goodreach kalau Wolgemuth dibiarin kerja buat latex dan rahasianya bocor. Nah, ini susah nih. Kan masih kalau, masih prediksi. Susah banget. Makanya pihak pembela Wolgemuth nggak terlalu ngelawan 2 poin pertama. Mereka ngaku kok Wolgemuth ahli dan tahu banyak. Fokus mereka ya di poin ketiga ini. Argumen mereka apa? Mereka nekenin kalau Wolgemuth itu nggak bawa dokumen fisik apa-apa pas keluar. Nggak bawa kertas, nggak bawa blueprint, gitu. Terus mereka bilang nggak mungkin orang bisa ingat semua detail teknis yang rumit itu cuma di kepala. Iya, itu argumennya. Gimana coba ngingat rumus kimia, toleransi manufaktur, data uji coba, semua itu. Apalagi sengaja mereplikasi di tempat baru. Mereka coba gambarin Wolgemuth dia cuma insinyur pindah kerja bukan mata-mata industri. Sementara Goodreach gimana? Mereka pakai argumen apa? Nah, Goodreach ngandalin argumen yang menarik banget. Agak kontroversial juga sih. Namanya doktrin keniscayaan atau inevitability doctrine. Doktrin keniscayaan. Apa tuh maksudnya? Intinya gini, pengetahuan Wolgemuth soal rahasia Goodreach itu udah terlalu dalam, udah nyatu sama keahlian dan cara mikirnya dia. Jadi, nggak mungkin dia kerja di bidang yang sama persis di latex tanpa sengaja atau nggak sengaja pakai atau bocorin info rahasia itu. Jadi menurut Goodreach, kebocoran itu pasti terjadi. Inevitable. Bukan cuma mungkin. Nah, itu dia. Pasti terjadi. Wah, itu argumen kuat tapi agak serem juga ya buat kebebasan karyawan. Kayak bilang, kamu terlalu pinter, jadi nggak boleh pindah ke pesaing. Kayak ngehukum orang karena skillnya. Tepat. Ini nunjukin ketegangan utama di kasus ini. Tentu aja, Goodreach juga terus ngungkit omongan Wolgemuth soal harga loyalitas dan etika tadi. Buat buktiin niat buruknya. Iya, buat nguatin argumen mereka. Pembela ya coba bilang itu cuma emosi sesaat. Di tengah perdebatan ini, konsep hukum satu gigitan gratis atau one free bite
Jadi penting banget ya. Gimana kedua pihak pakai konsep ini? Dua-duanya merujuk ke buku hukum klasik soal rahasia dagang karangan Ritzdale Ellis. Prinsip dasarnya sih, pengadilan itu cenderung males ngeluarin injunction pencegahan cuma berdasarkan khawatir doang. Biasanya harus ada bukti dulu gitu ya. Rahasianya udah beneran bocor atau disalahgunain. Betul. Analoginya kayak anjing galak. Hukum baru bertindak kalau anjingnya udah pernah gigit orang. Jadi kayaknya si terdakwa berhak salah sekali dulu sebelum dihukum preventif. Kurang lebih gitu kalau interpretasi tradisionalnya. Tapi si Ellis ini ngasih catatan penting juga. Pengecualian bisa dibuat kalau ada bukti kuat niat jahat dari terdakwa, atau kalau ancaman kebocorannya udah nyata banget dan mendesak. Ellis bahkan bilang, kalau situasinya secara keseluruhan sangat mencurigakan, pengadilan mungkin nggak perlu nunggu gigitan pertama itu. Jadi ada celah interpretasi ya. Goodrich pasti berusaha yakinin hakim kalau kasus Wolgemuth ini masuk kategori situasi sangat mencurigakan. Persis. Jadi, nggak perlu nunggu dia beneran bocorin. Mereka pakai kombinasi. Posisi strategis Wolgemuth, pengetahuannya yang dalam, pindahnya ke pesaing utama, plus. Kutipan kontroversial tadi. Nah, itu. Buat bangun argumen kalau ancaman kebocoran itu nyata banget dan ada potensi niat buruk. Pertanyaannya, cukup kuat nggak buat Hakim Harvey? Setelah sidang beberapa minggu, Februari 1963, Hakim Harvey akhirnya ngasih putusan. Gimana hasilnya di tingkat pertama ini? Penasaran juga nih. Putusannya menarik banget sih. Nggak sepenuhnya menang buat satu pihak. Hakim Harvey setuju sama Goodrich di beberapa poin penting. Dia ngakuin Goodrich punya rahasia dagang yang sah dan berharga. Oke. Dia juga setuju kalau Wolgemuth, ya karena pengalamannya, tahu rahasia-rahasia ini secara mendalam. Soal potensi kebocoran, Hakim setuju juga. Iya, dia bilang kalau Wolgemuth kerja di posisi yang ditawarin Latex, dia memang akan ada di posisi di mana dia bisa bocorin rahasia Goodrich. Malah, Hakim Harvey secara eksplisit bilang, dia yakin kalau Latex kayaknya punya niat buat mancing info rahasia dari Wolgemuth. Wah, sampai situ kedengerannya kayak Goodrich menang nih. Semua poinnya diterima Hakim. Tapi, kok tadi bilangnya nggak sepenuhnya menang? Nah, ini dia intinya. Hakim Harvey menolak ngeluarin injunction yang diminta Goodrich buat ngelarang Wolgemuth kerja di Latex. Loh, ditolak? Jadi Wolgemuth boleh kerja di Latex? Boleh. Dia dibiarin ngambil kerjaan barunya. Kenapa bisa gitu? Kan Hakim udah setuju ada rahasia dagang. Wolgemuth tahu ada kesempatan bocorin, bahkan curiga sama niat Latex. Apa pertimbangannya? Alasannya spesifik banget. Fokus ke individu Wolgemuth. Meskipun Hakim curiga sama Latex, dia ngerasa nggak ada bukti yang cukup kuat dan meyakinkan buat nunjukin kalau Wolgemuth secara pribadi punya niat jahat buat bocorin rahasia itu. Jadi komentar soal harga loyalitas tadi dianggap nggak cukup? Dianggap nggak cukup sebagai bukti niat konkret buat ngelakuin tindakan ilegal. Jadi buat Hakim Harvey, kalau nggak ada bukti niat jahat yang jelas dari si terdakwa sendiri, prinsip satu gigitan gratis tetap jalan ya? Potensi aja nggak cukup. Tepat. Dia sangat nekenin beban pembuktian niat buruk pribadi. Dia nggak mau ngelarang orang cari nafkah atau ngembangin karir cuma berdasarkan spekulasi atau kemungkinan dia bakal salah di masa depan. Meskipun situasinya mencurigakan menurut standar Ellis tadi. Ya, dia lebih milih ngelindungin hak individu Wolgemuth buat bekerja. Keputusan yang berani sih dan berpihak ke mobilitas karyawan ya. Meskipun risikonya buat perusahaan diakui. Pasti Goodrich nggak terima ini. Nggak sama sekali. Mereka kecewa berat dan langsung banding ke pengadilan banding Summit County. Babak kedua dimulai. Gimana hasil bandingnya? Apa putusan Hakim Harvey dibatalin? Keputusan banding keluar Juli 1963. Dan ini bawa perubahan besar. Bisa dibilang jadi presiden penting. Pengadilan banding memang mutusin buat ngeluarin injunction terhadap Wolgemuth. Batalin sebagian putusan Hakim Harvey. Jadi akhirnya Wolgemuth dilarang kerja di Latex? Nah, di sini nih bedanya. Injunction yang dikeluarin pengadilan banding itu terbatas sifatnya. Mereka secara jelas ngelarang Wolgemuth memocorkan rahasia dagang atau info rahasia Goodrich ke Latex atau siapapun. Oke, itu jelas. Tapi ini penting. Mereka tidak ngelarang Wolgemuth bekerja untuk Latex di bidang baju luar angkasa. oh menarik. Jadi dia tetap boleh kerja di Latex, tapi ada peringatan hukum keras buat jaga rahasia. Apa alasannya pengadilan banding beda sama Hakim Harvey? Alasan mereka ini nunjukin pergeseran fokus yang signifikan. Pengadilan banding berpendapat gini, dalam kasus spesifik kayak gini, di mana karyawan punya pengetahuan rahasia yang dalam banget, pindah ke pesaing langsung buat ngerjain tugas yang mirip banget,
kemungkinan besar terjadi kebocoran rahasia. Meskipun nggak disengaja. Nah iya, sekalipun tidak disengaja, itu udah cukup jadi ancaman yang nyata dan nggak bisa diperbaiki, irreparable injury, buat perusahaan sebelumnya. Wah, fokusnya geser jauh banget. Bukan lagi soal buktiin niat jahat Wolgemuth, tapi lebih ke menilai tingginya probabilitas kerugian buat Goodrich, lepas dari niat Wolgemuth. Ini interpretasi yang lebih ketat dong soal doktrin keniscayaan dan satu gigitan gratis. Tepat sekali, pengadilan banding intinya bilang risikonya kegedean buat diabaikan di situasi ini. Pengetahuan Wolgemuth terlalu berharga dan relevan sama kerjaan barunya. Mereka lebih prioritasin ngelindungin aset perusahaan, rahasia dagang, ngadepin probabilitas tinggi kebocoran daripada nunggu bukti niat jahat atau tindakan salah. Ini kayak pukulan buat prinsip satu gigitan gratis ya, terutama buat ahli teknis. Bisa dibilang gitu. Buat Wolgemuth sendiri, ini artinya dia bisa pertahanin kerjaan barunya di latex. Tapi kerjanya di bawah bayang-bayang ancaman hukum terus. Tiap langkah, tiap diskusi teknis bisa potensi ngelanggar injunction. Pasti stres banget. Posisi yang susah banget ya. Kayak jalan di ladang ranjau hukum tiap hari. Wolgemuth sendiri cerita soal ini nanti. Dia bilang, banyak ilmuwan dan insinyur lain ngehubungin dia setelah kasus ini. Nanya apa mereka? Nanya sambil cemas gitu, kasusmu ini artinya aku terikat selamanya sama kerjaanku sekarang ya? Nggak bisa pindah dong. Ini nunjukin kasus pribadinya jadi simbol kekhawatiran yang lebih luas di kalangan profesional teknis soal mobilitas karir. Terus gimana dia ngatasin tekanan itu pas kerja di latex? Dia ngaku sih secara praktis, injunction itu nggak terlalu ganggu kerjaannya. Strateginya pinter, tapi defensif juga. Dia secara sadar bertindak seolah-olah semua yang dituduhin Goodrich sebagai rahasia itu emang beneran rahasia. Terus dia hindari itu dalam kerjaannya di latex? Iya, dia secara aktif menghindarin topik-topik itu. Kayak bangun tembok mental antara pengetahuan lama sama kerjaan baru. Tapi pengalaman ini pasti ninggalin bekas lah ya. Gak diragukan lagi. Dia ngaku terang-terangan kalau pengalaman pahit ini bikin dia bakal ngevaluasi tawaran kerja di masa depan dengan jauh-jauh lebih hati-hati. Ironis juga ya. Iya. Seorang ilmuwan yang ambisinya mau kontribusi ke pendaratan di bulan, malah harus hadapi realitas hukum yang ngebatasin geraknya gara-gara pengetahuannya sendiri. Kisah seorang pria, pengetahuannya, dan pekerjaannya ini akhirnya punya nada yang kompleks ya. Jadi, kasus Wolgemuth lawan Goodrich ini benar-benar nunjukin dilema klasik yang gak lekang waktu ya. Tarik-menarik antara hak individu buat pakai skillnya demi maju, sama hak perusahaan buat ngelindungin aset intelektualnya. Coba deh Anda bayangin, gimana dinamika ini di industri Anda atau tempat kerja Anda sekarang? Garis batasnya di mana coba? Pertanyaan itu makin relevan loh di dunia kerja sekarang yang sangat tergantung sama pengetahuan khusus. Batasan antara apa yang Anda tahu sebagai bagian dari pengalaman profesional Anda sama apa yang dianggap punya perusahaan itu seringkali abu-abu banget. Apalagi di peran teknis, kreatif, atau strategis ya. Betul. Dan keputusan pengadilan banding di kasus Wolgemuth ngasih perspektif yang cukup menantang. Penekanan pada kemungkinan atau probabilitas tinggi kebocoran bukan pada niat jahat yang terbukti. Itu poin kuncinya ya. Iya. Ini bawa kita ke pemikiran penutup yang mungkin agak provokatif nih. Apakah ini artinya, di bidang yang sangat spesialis dan kompetitif, tindakan seorang ahli sekedar pindah ke pesaing utama aja udah bisa dianggap ancaman inheren buat rahasia dagang, lepas dari integritas atau niat baik si karyawan? Wah, implikasinya bisa luas banget buat inovasi dan persaingan. Kalau para ahli jadi ngerasa terkunci di kerjaan mereka karena takut dituntut pakai doktrin keniscayaan atau interpretasi ketat kayak dibanding kasus Wolgemuth. Apakah itu justru malah ngehambat aliran pengetahuan? Memperlambat kemajuan? Itu pertanyaan fundamentalnya. Di mana kita narik garis antara ngelindungin investasi R&D perusahaan sama mastiin pasar tenaga kerja yang dinamis, tempat para ahli bisa bergerak dan berbagi keahlian mereka secara etis tentunya. Apakah prinsip satu gigitan gratis masih relevan di konteks pengetahuan super khusus dan bernilai tinggi ini? Atau jangan-jangan potensi ruginya terlalu besar buat ditolerir? Nah, ini pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut.